Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Rendika Channel. Kali ini saya akan membahas tentang analisis data kualitatif, yang mana kita akan membahas salah satu bagian paling penting ya dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis data. Jadi ada sebuah pertanyaan, kenapa kok penting? Nah, memang karena penelitian ini kan ibarat orang yang memasak. Nah, ketika dia sudah belanja bahan, mengumpulkan data, tetapi kalau bahannya ini tidak diolah, ya kita kan tidak akan pernah bisa menikmati hidangannya itu. Sama juga dengan data ini. Jadi data mentah yang tidak diolah, maka data itu bagaikan data yang tidak bermakna. Maka harus ada proses analisis data. Nah, dalam penelitian kualitatif, analisis data ini ya, ini bukan cuma sekedar langkah akhir, tetapi sebenarnya ini dilakukan sepanjang proses penelitian. Ingat itu. Bahkan sejak pertama wawancara pertama misalnya, penelitian ini sebenarnya harus sudah mulai menganalisis. Jadi analisis ini sifatnya itu sebenarnya terus-menerus. Bukan cuma menunggu datanya itu semua terkumpul baru dianalisis, tidak, tapi beriringan. Seperti katanya Miles dan Huberman, yang dia mengatakan ada 3 tahap ya, utama yang ada di analisis kualitatif. Yang pertama yaitu adalah reduksi data, terus yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah reduksi data. Nah, reduksi data, kalau kita pahami, yaitu adalah sebuah proses. Proses memilih, terus menyederhanakan, mengelompokkan, dan mengabstraksi. Jadi, data-data yang dipilih, yang disederhanakan, dikelompokkan, diabstraksi, itu data apa? Data ya catatan lapangan, wawancara, maupun dokumentasi. Misalnya begini aja, kita gambarkan aja. Misalnya Anda baru selesai wawancara dengan 10 informan misalnya. Dari setiap wawancara itu, transkripnya ini bisa sampai 20 halaman, sangat tebal sekali. Kalau ada misalnya 10 orang, berarti ada 200 halaman yang merupakan data mentah tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua yang ada di catatan atau di kalimat ini perlu kita pakai? Mestinya tidak, ya kan? Maka ada yang kita pilih menjadi yang mana yang relevan dan yang fokus pada penelitian, dan mana yang tidak. Jadi disinilah maka reduksi data itu bekerja. Jadi reduksi data itu sebenarnya bukan berarti kita itu membuang data sembarangan ya, tetapi kita ini menyaring bagian yang benar, yang menjawab pertanyaan penelitian itu yang mana. Maka proses ini serupa dengan ini. Pertama, membuat ringkasan wawancara, terus dikelompokkan dengan menggunakan kode-kode atau coding, terus mencari tema-tema yang berulang. Nah, seperti dari teori reduksi data yang erat kaitannya dengan coding, menurut Staurus dan Corbin, dia mengatakan bahwa coding ini adalah cara sistematis untuk mengategorikan data sehingga penelitian ini dapat menemukan pola. Ada sebenarnya open coding atau pembukaan data seluas-luasnya untuk menemukan kategori, terus ada axial coding yang mana dia menghubungkan atau mengkategorikan, terus ada seleksi coding, dia memilih-milih coding tersebut. Lalu gambarannya, contohnya misalnya penelitian tentang gaya belajar mahasiswa misalnya. Nah, misalnya dari wawancara ada mahasiswa bilang, saya suka belajar lewat video YouTube ini misalnya. Ada yang bilang, saya lebih suka diskusi kelompok sebenarnya. Ada pula yang bilang, saya baca catatan sendiri aja. Nah, dari situ kan kita bisa reduksi menjadi 3 kategori, yang mana di situ ada visual, ada sosial, dan ada individual learning. Nah, itu contoh bagaimana cara mereduksi data itu bekerja. Lalu yang kedua, kita bahas tentang penyajian data. Nah, penyajian data ini setelah
kita lakukan di awal tadi adalah reduksi data, sekarang kita melakukan penyajian data. Nah, tujuannya ini supaya kita bisa melihat pola secara lebih jelas ya. Nah, penyajian data ini sebenarnya umumnya itu berbentuk matriks atau tabel, atau enggak bisa juga dengan jaringan, terus bisa juga dengan diagram, atau dengan narasi deskriptif. Seperti diungkapkan oleh Miles dan Huberman, dia menyebutkan adalah penyajian data ini sebagai the organism atau compressed assembly of information that permits conclusion drawing. Yang artinya, dengan penyajian data, kita ini tidak bingung sebenarnya melihat data yang panjang banget. Tetapi kita ini langsung menangkap intinya dari pola itu yang muncul tuh apa. Misalnya gini, kalau kita melihat ada persepsi guru tentang kurikulum merdeka misalnya, kita bisa buat tabel yang berisi kolom guru A, kolom guru B, dan kolom guru C. Nah, dari baris respon positif, ada respon negatif, dan baris harapan dan kendala. Nah, dari tabel itu kita bisa lihat ya, kita bisa dengan mudah sebenarnya bisa melihat siapa yang lebih condong yang positif dan siapa yang banyak memberi kritik dan seterusnya. Nah, penyajian data ini juga penting sebenarnya untuk memvalidasi diri kita sendiri ya. Kadang saat kita misalnya membaca catatan wawancara yang panjang, kita itu merasa sudah paham. Tetapi setelah kita buat tabel, ternyata ada hal yang bertolak belakang. Jadi penyajian data ini sebenarnya membantu peneliti ya, bagaimana dia tetap jernih melihat faktanya itu tadi. Lalu kita lanjutkan pembahasan tentang penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, tahap ini merupakan tahap yang terakhir ya, yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Jadi kesimpulan di sini di penelitian kualitatif itu sebenarnya tidak seperti hitungan statistik yang langsung keluar angka yang signifikan atau tidak. Tapi kesimpulan kualitatif ini lebih bersifat interpretatif sebenarnya, yaitu bagaimana peneliti ini sebenarnya memahami makna dari data itu tadi. Tapi perlu diingat, kesimpulan itu tidak boleh asal buat aja, jangan. Tapi harus selalu diverifikasi. Ya, jadi verifikasi yang mana artinya penelitian harus memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik itu sebenarnya benar-benar didukung oleh data. Bukan cuma asumsi pribadi atau asumsi yang ngarang gitu ya. Nah, caranya bisa juga menggunakan triangulasi, yang mana dia bisa membandingkan data dari berbagai sumber, terus metode, terus peneliti, juga bisa menggunakan member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada informan, atau enggak per debriefing, atau diskusi dengan rekan penelitian yang lain. Gambarannya gini aja, biar kita langsung paham. Misalnya kita meneliti tentang motivasi siswa belajar daring misalnya. Dan kita menyimpulkan bahwa mayoritas siswa ini merasa kurang termotivasi karena faktor apa? Kuota internet. Nah, maka kesimpulannya itu harus didukung oleh pernyataan siswa di wawancara. Terus juga ada didukung dengan catatan observasi. Nah, misalnya juga tentang mereka ini sering di dalam wawancara itu ada sering mengeluh ya tentang soal kuota. Bahkan dia data dokumentasi itu kalau bisa dicantumkan juga seperti dia tangkap layar diskusi WA-nya itu yang mana di dalamnya itu tentang keluhan-keluhannya membahas kuota tadi. Nah, dengan begitu kita kan bisa menyimpulkan bahwa sudah terverifikasi dari hasil kesimpulan itu. Nah, kita analogi sederhananya kalau dari semua pembahasan itu, jadi lebih mudahnya reduksi data. Pertama itu kita lakukan reduksi data ya. Itu ibaratnya kita ini membersihkan dan kita memotong-motong bahan. Kita pilih sayur yang segar mana, terus kita buang yang busuk-busuk, lalu dipotong sesuai dengan kebutuhan. Terus kita mau mulai penyajian data, seperti kita menyusun masakan di piring. Nah, kalau misalnya masakan sudah matang, tetapi penyajiannya berantakan kan jelek ya. Orang lain itu mesti nggak menikmati mestinya. Lalu yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang mana dia merasakan hidangan tersebut. Nah, apakah masakan ini sudah sesuai dengan resep? Apakah bumbunya pas? Kalau kurang bisa diperbaiki. Nah, dalam penelitian pun sebenarnya seperti itu.
Jadi analisis data itu adalah proses kreatif ya, sekaligus sistematis agar apa? Agar data yang awalnya berantakan ini bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Jadi intinya apa sih? Jadi intinya reduksi data itu sebenarnya membantu kita untuk mencari informasi yang relevan. Terus kita menyajikan data, itu membuat data ini lebih bagaimana bisa terorganisir dan mudah untuk dipahami, dan kemudian kita tarik sebuah kesimpulan atau kita verifikasi yang mana itu menjamin hasil dari penelitian ini sebenarnya tidak asal-asalan, tetapi benar-benar lahir dari data yang valid. Nah, tanpa menggunakan analisis yang baik ini, penelitian kualitatif ini hanya menjadi sumber tumpukan ya, atau sumber tumpukan cerita kosong ya, tanpa bermakna. Tapi dengan analisis yang sistematis, data ini maka bisa akan menjawab pertanyaan penelitian, ya bahkan membuka sebuah wawasan baru, pertemuan baru. Nah, itulah mengapa Mills dan Huberman ini menekankan 3 langkah ini sebagai kerangka utama analisis kualitatif. Jadi jangan pernah kita abaikan sebuah proses yang analisis data ini, karena disinilah letak nyawa penelitian kualitatif. Oke, kita bisa lanjut video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.